Halo teman-teman, apa kabar? Sekarang saya mau sharing pengalaman saya bikin SIM C di Singapura. Proses awalnya itu sebenarnya cari tahu dulu online teman-teman. Ada beberapa tempat kursus di Singapura, ada CDC, BBDC, ada satu lagi saya lupa. Nah, saya ini ambilnya di CDC. Cek online, nanti websitenya saya lampirkan di description box di bawah. Detail harganya itu nanti teman-teman bisa lihat aja di websitenya ya. Soalnya banyak banget teman-teman, dari harga, kelas-kelasnya, step-stepnya, itu semuanya udah ada semuanya di website itu teman-teman. Secara garis besar nih teman-teman, kita harus ngikutin step-stepnya dulu. Kelas teori, kelas praktek, dan tes teori dan tes praktek. Jadi kita disuruh ikut kelas online dulu teman-teman, biar kita belajar kisi-kisi yang bakal keluar di basic teori test. Nah, kelas online-nya itu nanti bisa daftar atau bisa register di websitenya itu, websitenya CDC itu. Cek nanti di bawah di description box teman-teman. Udah kelar semua kelas teori, kita harus daftar basic teori test teman-teman. Basic teori test itu kalau disingkatannya BTT. Nah, orang-orang di sini bakal ngomong BTT, jarang ngomong kepanjangan basic teori test. Nah, setelah itu nanti tesnya itu saya lupa berapa jam, nggak terlalu lama, 45 menit atau 1 jam gitu, kita sudah kelar. Dikasih soal 50 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan gampang-gampang teman-teman, beneran gampang. Asalkan teman-teman belajar apa yang dikasih tahu sama instruktur di kelas-kelas teori tadi, itu teman-teman pasti bakal lulus deh. Saya kemarin lulus, skornya itu 48 out of 50. Jadi cuma salah 2 pertanyaan. Dari waktu yang dikasih 1 jam, ya saya bisa kelar 30 menit lah teman-teman. Jadi pasti teman-teman juga bisa tuh kayak gitu. Soalnya emang bener-bener gampang. Nah, udah kelar tes basic teori test. Sekarang kita disuruh ikutan kelas praktek teman-teman, namanya lesson, practical lesson kalau di sini. Nah, kelas praktek ini ada beberapa step. Pertama, sebelum lesson 1 ada namanya introduction. Introduction itu kita dikasih tahu gimana sih cara nyentandarin motor gitu, gimana sih cara ngidupin motor, gimana sih rem, gimana sih kopling, gimana sih gigi, kayak gitu doang teman-teman. Tuh gampang banget, paling cuma 30 menit kelar teman-teman, habis itu bisa pulang. Lesson 1 teman-teman, ini nanti kita bakal disuruh jalanin motor. Tapi jalan motornya nggak langsung jauh teman-teman, cuman kayak paling 20 meter lah. Suruh masuk gigi 1, ngegas, berhenti, rem, pakai rem kaki, rem tangan. Nah, yang pentingnya di sini teman-teman, nggak kayak di Indonesia. Nah, di Indonesia mungkin kita bisa pakai motor skuter kayak Mio, Vario gitu kan, yang nggak pakai kopling. Di sini semuanya motornya tuh motor kopling teman-teman, kayak semacam motor Tiger, Honda Tiger. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah pakai motor kopling, ya rada susah sih, rada berat. Cuman saya yakin bisa sih teman-teman, karena instrukturnya baik-baik di sini. Nah, penting nih teman-teman, kalau misalkan kalian udah pernah pakai motor di Indonesia, kasih tahu instrukturnya. Bilang aja saya sudah pernah nyetir motor di Indonesia. Nanti instrukturnya bisa mempercepat proses di lesson 1 itu, karena lesson 1 benar-benar basic teman-teman. Sebenarnya ya nggak penting-penting amat untuk yang bukan pemula. Lesson kedua kita bakal diajarin peraturan-peraturan Singapura, lalu lintas Singapura, gimana belok dari lampu merah, belok dari major ke minor road, gimana ngecek blind spot saat belokan di lampu merah, dan lesson 3 nanti kita diajarin naik tanjakan. Setelah naik tanjakan, ntar kita diajarin bermanuver di figure 8, figure 8 tuh, kayak muterin itu figur. Nah, terus juga kita masuk ke belokan
belokan L namanya, L shape figure. Nah dalam belokan-belokan itu kita nggak boleh pakai gigi satu, nggak boleh ngerem, nggak boleh nabrak trotoar juga. Jadi kita harus benar-benar ngecek atau benar-benar kita tuh fokus ke itunya, ke sirkuitnya itu teman-teman. Lesson 3 udah kelar nih teman-teman. Saya lagi mau nunggu masuk ke lesson keempat. Habis itu masih banyak lagi praktikal kelas yang saya harus jalanin sampai praktikal lesson 8 kalau nggak salah teman-teman. Masih banyak banget. Setelah itu ada lagi teori yang harus dijalani teman-teman, namanya riding theory class sama riding theory test. Itu setelah nanti deh kalau sudah kelar praktek nanti kita bisa ikutan riding theory test. Nah nanti lanjutannya bakal di-sharing lagi di sini di channel saya teman-teman. Oke, sip.